Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing mengenai kepersitan. Nah, jadi banyak banget nih teman-teman yang tanya di DM ataupun di komentar ya, Kak, boleh nggak sih ibu persit itu kerja? Nah, jawabannya yaitu boleh. Jadi ibu persit itu boleh kerja. Jadi tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tidak hanya jadi istri di rumah, tapi ibu persit itu boleh kerja. Banyak kok ya di kesatuan itu ibu persit itu yang kerja. Mau itu kerja jadi buruh, karyawan, jadi guru di kementerian, di pemerintahan, atau buka toko, buka usaha, jualan, itu boleh banget ya. Apalagi untuk mengisi waktu gitu ya, waktu luang daripada nganggur gitu kan di rumah, atau untuk nambah-nambah uang jajan, untuk bantu ekonomi suami, itu jelas boleh banget. Tapi, nah, ada tapinya. Jadi saat teman-teman pengajuan nikah ya, itu bakal pastilah ditanyain pekerjaannya apa, kesibukannya tuh apa. Kalau misal nih teman-teman waktu pengajuan tuh lagi enggak kerja atau ibaratnya nganggur gitu kan, terus nanti kalau udah nikah gimana, mau kerja atau tetap jadi ibu rumah tangga aja gitu ya, pasti kan teman-teman belum kepikiran nih ya, masih belum tahu gitu kan. Nah, terus tiba-tiba teman-teman udah jadi ibu persit nih, ternyata di rumah tuh bosen suntuk, terus teman-teman mau kerja gitu, kira-kira boleh nggak sih? Ya jelas aja boleh ya, apalagi kalau udah dari awal teman-teman tuh sudah kerja, terus setelah nikah mau lanjut tetap kerja, ya tetap boleh, silahkan aja gitu ya. Tapi ya kita masuk ke tapinya, tapi saat teman-teman ya sudah menjadi ibu persit, sudah nikah, sudah resmi sah jadi istri tentara, mau tidak mau ya, kalau saat ada kegiatan, ada giat, walaupun teman-teman itu kerja, entah itu kerjanya jadi manajer, jadi karyawan, jadi buruh, jadi dokter, jadi guru, apapun itu pekerjaannya, kalau sedang ada giat itu teman-teman wajib untuk ikut giat ya teman-teman, di garis bawahi. Jadi kalau teman-teman kerja gitu ya, posisinya udah jadi ibu persit, harus bisa membagi waktu antara giat persit dan juga pekerjaan. Jadi harus seimbang nih antara pekerjaan dan giat persit. Kan kalau giat persit itu kan tidak setiap hari itu ada. Palingan ya kalau kegiatan persit yang wajib hadir gitu ya, kayak perkumpulan wajib persit yang beberapa bulan sekali ya, yang 3 bulan sekali, dan juga yang wajib itu ada giat persit itu kalau ada kunjungan panglima divisi, pangdiv, ada apa, panglima dari resimen, ataupun intinya yang kunjungan yang mengundang atau tamunya narasumbernya tuh orang pejabat gitu ya, itu wajib banget untuk hadir ibu persitnya. Dan itu kegiatannya tuh enggak yang setiap minggu ada gitu ya, kadang sebulan bisa sekali, sebulan 2 kali, atau bahkan sebulan tuh belum tentu ada. Nah, itu yang kegiatan wajib teman-teman ikuti. Nah, terus gimana, kan lagi kerja gitu kan. Nah, kalau teman-teman lagi kerja ya, mau tidak mau teman-teman harus izin kerjanya ya. Jadi saat teman-teman kerja nih ya, memasuki tempat kerja, mau ngelamar kerja, jadi disampaikan dulu tuh ya posisi teman-teman tuh sebagai ibu persit isi tentara ya. Mungkin nanti kedepannya itu bakal ada giat-giat gitu kan ya, walaupun tidak rutin ya, pasti tuh ada lah yang namanya giat, apalagi kunjungan kayak gitu kan. Jadi dikasih tahu dulu sama atasannya nanti bakal ada izin buat ikut giat gitu kan. Nah, terus emang dibolehin ya kak gitu ya. Biasanya sih tergantung tempat kerjanya ya. Ada yang emang memaklumi atau mengerti gitu kan, tapi ada yang emang kayak gitu, kok emang harus gitu kan, lebih penting kerjanya gitu kan, saya kan bayar kamu jadi kamu harus kerja gitu kan. Nah, solusinya yaitu dari kesatuan tuh bakal ngasih yang namanya surat dispen teman-teman. Nah, surat dispen ini fungsinya itu sebagai surat izin di tempat kerja teman-teman, yang dimana surat izinnya ini nanti berisikan
kegiatannya apa, kapan, di mana, jam berapa aja gitu, dan nanti bakal ada tanda tangan komandan kesatuan. Nah, jadi kalau udah ada surat dispennya dari kesatuan tuh tempat kerja tuh bakal tahu, bakal ngerti gitu, nggak bakal apa ya, tidak bakal kayak menuntut ataupun menegur gitu, kecuali kalau emang kegiatannya seminggu full gitu kan. Dan biasanya tuh bisa mengerti gitu. Nanti kalau misal tempat kerjanya bermasalah atau nggak terima atau gimana, nah itu teman-teman nanti bisa gitu kayak memberi penjelasan gitu ya, memberi penjelasan, atau bahkan kalau emang mentok banget nggak bisa gitu kan, masih nggak terima tempat kerjanya tuh, teman-teman bisa kayak memberi solusi untuk apa ya, enaknya tuh gimana gitu. Biasanya tuh nanti kalau kalau 1 2 kali 3 kali tuh tempat kerja memaklumi, tapi kalau keseringan gitu ya, biasanya kan emang berat gitu kan, nanti kita tuh bisa menjelaskan di kesatuan, kita bisa izin gitu kan di ibu Dandra ya, ibu baterainya, dan untuk menjelaskan kalau ternyata bos saya itu keberatan ibu, izin ibu gitu ya, keberatan kalau saya setiap minggu atau setiap bulan harus izin karena saya tuh ada batasan cutinya, izinnya sekian kayak gitu. Nah, nanti di pihak kesatuan gitu ya tuh bakal ngasih solusi ke teman-teman ya, jadi bakal mengerti, memaklumi gitu kok, bakal memaklumi. Oh ya udah gitu, kadang dikasih kelonggaran, tapi walaupun kelonggaran itu tidak bersifat selamanya terus kalian free gak ikut giat tuh enggak, tetap kita harus bisa menempatkan diri kita gitu loh ya, waktu yang tepat untuk kita izin kerja, kapan waktu kita harus ikut giat kayak gitu. Kegiatan-kegiatan kayak gitu pun juga tidak mendadak. Misal nih acaranya besok, misal hari ini hari Senin, acaranya tuh besok hari Rabu, terus kita dikasih taunya tuh di hari Rabu gitu kan, di hari H itu. Enggak teman-teman, biasanya info ada giat kayak gitu tuh disernya tuh beberapa hari sebelum hari H, bisa 3 hari sebelumnya, 2 hari atau seminggu sebelumnya. Jadi teman-teman tuh udah ada persiapan buat izin. Nah, itu giat yang bersifat wajib ya teman-teman. Nah, ada juga giat yang tidak bersifat wajib gitu ya. Misalnya tuh kegiatan yang dilakukan seminggu sekali, bisa itu berupa pengajian, olahraga, voli, senam, jalan sehat kayak gitu kan. Itu biasanya itu dilaksanakan seminggu sekali, dan ini tergantung satuan ya teman-teman. Kalau di kesatuanku itu seminggu sekali ada pengajian, seminggu sekali ada olahraga. Misal olahraga di hari Rabu, pengajiannya di hari Jumat, seperti itu. Nah, ini kan tiap minggu pasti ada kan, ibaratnya kan seminggu 2 kali giat gitu kan. Nah, kan kalau kita posisinya kerja kan ya nggak mungkin juga kan kita izin tiap minggu 2 kali, seminggu 2 kali izin, belum nanti kunjungan apa gitu kan, ya pasti kita bakal bisa di PHK gitu kan. Nah, untuk kegiatan yang bersifat internal seperti ini itu biasanya tuh diberi kelonggaran teman-teman ya, asal kita ya alasan kita jelas, kita kerja gitu kan. Nah, tapi bukan berarti selama giat itu tuh kita nggak ikut sama sekali ya, kita harus bisa meluangkan setidaknya itu ya dalam sebulan sekali ya, kita hadirlah untuk ikut pengajian, sebulan sekali setidaknya kita hadirlah untuk ikut olahraga. Nah, jadi kalau untuk giat yang internal tuh kita tidak perlu surat dispen juga gitu loh. Jadi kalau surat dispen itu ada kalau emang kegiatannya tuh kegiatan resmi, tapi kalau untuk giat-giat yang harian yang mingguan gitu tuh tidak ada surat dispennya gitu. Jadi kalau untuk aku tuh aku izin gitu kan, tidak ikut, tetapi kita harus bisa apa ya, tidak yang ngilang gitu kan ya, seenggaknya sebulan sekali itu harus kelihatan ikut gitu ya, izin aja gitu. Kalau di tempat aku ya, kalau kayak pengajian olahraga itu emang diadakannya tuh di sore gitu ya, di jam 3 gitu ya. Soalnya kenapa ya, karena kalau pagi kan ibu-ibunya kan pada sibuk, entah itu ngurus anak, entah itu kerja. Nah, kalau sore kan orang-orang udah pada balik kerja tuh, nah masih bisa ikut walaupun datangnya telat kayak gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman beberapa giat yang ada di kesatuan. Dan jangan lupa ya, kalau misal kita tidak bisa hadir gitu ya, entah itu tidak hadir dalam giat ataupun kita mau izin di tempat kerja, ya selalu harus bilang, semua kan ada aturannya gitu ya teman-teman. Jadi tidak boleh asal kita bolos gitu loh, bolos giat, nggak ada info, nggak ada pemberitahuan, dan kita harus izin di bagian entah itu sosialnya, di ibu dan renya gitu ya, izin kalau misal lagi kerja, lagi sakit atau apa gitu ya. Jadi tidak ngilang gitu aja. Kalau kita
ada giat ngilang, nggak ada info, walaupun sudah tahu kita kerja, tapi kalau kita tidak izin itu tetap bakal dicari teman-teman. Jadi harus selalu izin, karena itu wajib banget di yang namanya tuh di kehidupan Persid, di kesatuan. Nah itu tadi ya teman-teman penjelasan mengenai Ibu Persid boleh kerja atau tidak. Nah, gimana teman-teman, masih ada pertanyaan atau tidak? Jika teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Nah jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.